Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita, semua amal saleh kita. Allah jadikan kita semuanya di bulan Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya sudah pengen mudik ini. Sudah mulai lemes ini, pengen mudik sepertinya. Hari ini insyaallah saya sampaikan satu materi terkait dengan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Saya awali dengan satu kisah. Kisah ini sudah saya ceritakan di beberapa tempat karena ini sangat penting, wabil khusus untuk kehidupan kita. Antum sebagai seorang santri hari ini mempunyai tugas yang tidak ringan. Di masyarakat tugasnya seorang dai tidak ringan. Dia hari ini sudah harus menanggung beban bagaimana dia belajar, bagaimana dia menghafal Quran, bagaimana dia belajar agama. Setelah lulus bukannya dia bebas, akan tetapi setelah lulus baru itu adalah babak baru dalam perjuangan bagaimana meninggikan agama Islam ini. Saya awali dengan kisah. Pada suatu ketika saya diminta ngisi pengajian di sebuah tempat di Jakarta sana. Masya Allah, anak-anak muda berkumpul. Wabil khusus waktu itu acara santunan anak yatim. Luar biasa, anaknya banyak. Ada sekitar 120 anak yatim di sana. Usianya SMA, SMP, SD ada. Pengurus masjid, pengurus yayasan hadir semuanya di satu tempat itu. Dan dengan bangga mengatakan, Ustadz, alhamdulillah masjid kita ini mampu menyantuni anak yatim setiap bulan, Pak Ustadz. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Lalu hari itu saya membuat satu pertanyaan untuk anak-anak muda ini. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Dan itu simpel sekali pertanyaannya. Siapa yang pagi ini sholat subuh berjamaah? Pertanyaannya mudah apa sulit? Mudah sekali. Siapa yang pagi ini sholat subuh berjamaah? Sudah saya siapin hadiah 100 ribuan. Kira-kira berapa yang angkat tangan itu? Anak muda, kira-kira berapa yang angkat tangan dari 120? Berapa Ustaz? Nol jawabannya. Tidak ada satupun yang sholat subuh berjamaah. Tentu menyedihkan sekali. Lalu saya rubah pertanyaan, siapa yang pagi ini sholat subuh? Dan ternyata yang jawab hanya 2 orang. Sholat subuh. Dari 120 yang sholat subuh cuma 2 orang. Tentu sedih sekali rasanya. Ya Allah, beginikah umat Islam? Maka orang tuanya saya tanya, ibu, bapak, anaknya dibangunkan atau tidak? Akhirnya jawabannya cuma he. Karena kalau jawab enggak kok ya malu, mau jawab iya kok ya enggak, repot. Itu di Jakarta. Pernah juga kemudian di Depok. Depok ini kan kota religius. Ya, slogannya itu religius. Ada di satu tempat itu saya ngisi pengajian dalam momen yang mirip. Di sana ada puluhan anak yang siap disantuni, usianya SMA juga, ada yang SMP, ada yang SD. Dari sekitar 80 anak itu pertanyaan yang sama, siapa yang sholat subuh berjamaah? Tidak ada satupun.
Siapa yang sholat subuh? Tidak ada satupun. Dan akhirnya pertanyaan saya rubah. Siapa yang punya keinginan mondok, angkat tangan. Dan akhirnya cuma 2 orang yang punya keinginan mondok. Hadiahnya saya kasih semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan kita hari ini. Maka hari ini kalau kita di pondok disuruh istiqomah, setiap hari kita ini beramal soleh, sholatnya tertib, ngajinya tertib, belajar agama tertib, bersabarlah. Memang begitulah dunia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Qala sahabah, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Sahabat tentu bertanya dong, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah mempekerjakan hambanya?" Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah jadikan hamba itu istiqomah amal soleh sebelum meninggalnya. Jadi keistiqomahan kita hari ini yang barangkali terasa berat, hari-harinya santri itu kadang berat, antara betah nggak betah dan lain sebagainya. Mau pulang kok jauh, ya kan? Dibetah-betahin kok ya, aduh rasanya bagaimana? Yakinlah bahwa ini jalan yang Allah pilihkan untuk antum, dan ini adalah jalan kebaikan insyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, ila akhir ayat. Orang ahli surga itu rasa dendamnya dihapus oleh Allah. Tidak punya dendam, nggak punya iri, nggak punya dengki, dihapus oleh Allah. Kemudian mereka mengatakan, alhamdulillah alladzi hadana lihada. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah, ya Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau seandainya enggak engkau beri hidayah, maka kami enggak akan mampu menjalankan amalan-amalan soleh itu ketika di dunia. Alhamdulillah kok saya ini waktunya adzan ada di masjid, waktunya ngaji saya pun ada di situ. Orang-orang sedekah, saya termasuk golongan yang sedekah. Allah perintahkan salat malam, kita ternyata ada di sana. Allah perintahkan zakat, kita ternyata ada di situ juga. Allah mensyariatkan haji umroh, kita bisa juga. Mudah-mudahan semuanya bisa haji dan umroh. Itu semuanya bukan kemauan kita. Itu adalah Allah pengen beri kita hidayah. Makanya dikatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Bahwa kita ini diberi hidayah. Hari ini yang datang di sini ini, masya Allah, ini semuanya hidayah Allah. Ada yang merasa nggak betah mondok? Ada? Hah? Yang suka ngelanggar kita ada masih? Gara-gara nggak betah gitu kan, keluar kemana gitu, ngelayap kemana. Tolong istiqomah, ini tantangannya begitu. Lah ini kalau antum pulang ke kampung besok ini tanggal 7 ya? Tanggal 6. Ya udah tanggal 6 lah ya. Tanggal 7 kan beliau nih ya kan. Ustadznya tanggal 7, tanggal 8 ada yang nggak pulang ya kan.
itu di rumah akan terlihat hakikat antum yang sebenarnya. Kalau di pondok itu sholat jamaah itu kan karena ada perintah tuh. Kamu nggak sholat jamaah ngapain? Kamu begini, akhirnya sholat jamaah tiap hari karena ada peraturan. Tapi di rumah akan muncul aslinya antum. Betul, muncul aslinya. Di pondok jadi malaikat semuanya. Sifat malaikat muncul itu, masya Allah. La ya'suna ya ma amarahum ya wa yaf'aluna ma yu'marun, ya kan. Perintah apa aja, sholat ya hadir, ini hadir di rumah. Apakah masih istiqomah? Padahal Ramadan belum habis. Kita ini selama ini Ramadan rindu, di rumah Ramadannya belum habis. Terkadang yang habis semangatnya. Di pondok mah masih semangat, ketika sampai rumah ada setan kepengnya, ya kan? Mulailah di sana, saya nampaknya sudah kebanyakan pahala di pondok nih. Bolehlah saya santai-santai bentar di rumah, gitu kan? Pahalanya udah banyak loh antum, satu huruf 10 kebaikan, tasmik 30 juz, masya Allah, dah pahala saya udah banyak, barangkali bolehlah rehat sebentar di rumah. Baru kelihatan aslinya betul. Kelihatan di sana, ya. Apalagi kalau sampai orang tuanya ngeluh, ustadznya di WA, assalamualaikum ustadz, mohon maaf anak saya di rumah kok tidur mulu ustadz. Apalagi ustadznya jawab, di pondok juga sama, repot itu dah. Aduh, parah itu, ya udah parah. Tapi yang jelas betul aslinya antum kelihatan di sana. Padahal di sini itu adalah latihan. Di sini ada antum berlatih, belajar macam-macam, yang mana nanti ada babak baru setelah mondok, yang itu perjalanan yang jauh lebih dahsyat lagi. Antum tentu di sini melihat beberapa ustadz, dibimbing oleh Ustadz Asep Sobari, bagaimana sibuknya beliau, bagaimana kesibukan beliau. Beliau itu juga orang pondok, beliau itu orang belajar, tapi bagaimana setelah lulus kesibukan beliau luar biasa, hampir tidak pernah berhenti dari kebaikan. Nah, penyakitnya orang sekarang itu, orang mondok sekarang itu gampang bosan. Wong jelas-jelas mondok, kalau ditanya kamu setelah lulus mau kemana? Saya mau ke jurusan umum, pengen suasana baru, pengen begini, pengen begini. Mohon maaf, saya ada satu anak lulusan pondok dengan hafalan yang sangat banyak, pada akhirnya WA saya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, mohon bimbingannya Ustadz. Kenapa? Saya sekarang nggak sholat, hafalannya banyak tuh anak. Saya pikir dulu kalau kuliah itu lingkungannya nggak jauh beda dengan pesantren, ternyata tidak. Saya tinggal di pesantren mahasiswa, namanya pesantren mahasiswa, tapi bebasnya luar biasa. Dan saya sekarang nggak sholat, saya sekarang merokok, saya sekarang begini, saya sekarang begini, saya sekarang begini, dan saya mau kembali lagi Ustadz. Saya mau kembali lagi. Akhirnya saya nasihatin, saya kasih nasihat, saya beri nasihat dan lain sebagainya. Nah, itu tantangannya. Maka menjaga keistiqomahan itu penting sekali, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu pesan saya. Jadi para santri semangat. Jalan yang antum tempuh itu insya Allah adalah jalan yang baik, jalan para nabi dan rasul. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan, dipahamkan agama. Hari ini ilmu agama itu sudah mulai hilang. Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Termasuk tanda hari kiamat, ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Wabil khusus kebodohan terhadap ilmu agama. Maka para santri semangat belajarnya, ya, sekalipun ini sudah aura-aura mudik ya. Aura mudik ini masih, sudah aura mudik ini. Saya pengen pulang dan lain sebagainya. Bersabar sesuai dengan aturan pondok. Maka di Ramadan ini juga doa-doa kita diijabah. Tolong perbanyak doa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, untuk kebaikan semuanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya, Allah bimbing kita untuk senantiasa di atas hidayahnya. Allah jadikan kita orang yang istiqomah dalam kebaikan, wafatnya husnul khatimah, di akhirat masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.